Oke, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Kare. Nah, kali ini kakak akan mencoba membahas tentang prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang penalaran umum ya, atau PU. Oke, untuk penjelasan soalnya langsung simak penjelasan berikut. Nah, ini langsung ke soal nomor 1. Oke, kita baca dulu ya. Sudah menjadi hal yang biasa ketika ada orang membuang sampah sembarangan. Nah, jadi tentang sampah nih ya. Apakah dia dari kalangan muda atau orang tua? Sebagai contoh, ketika kita sedang berada di lingkungan terbuka, kita dapat melihat masih saja ada sampah yang tertinggal berserakan di suatu tempat setelah diadakan perhelatan sebuah acara. Nah, kemudian padahal sudah jelas bahwa akhir-akhir ini ketika musim hujan sering terjadi bencana banjir. Ada orang yang menyimpulkan apabila efeknya belum dirasakan, maka kebiasaan buruk tentang membuang sampah sembarangan akan terus dilakukan. Jadi sebelum ada efek, mereka akan terus membuang sampah gitu kan intinya. Sehingga rasanya tidak perlu mengadakan sosialisasi dampak bahaya membuang sampah sembarangan. Oke, jadi ceritanya kalau misalkan efek sampah itu belum terasa, maka sosialisasi itu belum penting untuk diadakan gitu kan intinya. Sebaliknya, apalagi untuk membuang sampah di sungai atau saluran air yang dapat menyumbat jalan air gitu kan. Nah, sekarang kita pengen tahu nih nomor 1 kesimpulan yang dapat diambil dari bacaan di atas. Coba kita lihat yang A dulu ya. Jika efek buruk belum dirasakan, maka tidak perlu mengadakan sosialisasi dampak bahaya membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang kita baca tadi ya, ada di baris ke-6 ya. Ada orang yang menyimpulkan apabila efek belum dirasakan ya kan kita bisa sebut ini sebagai premis P gitu kan, maka kebiasaan buruk tentang sampah akan terus dilakukan, sehingga rasanya tidak perlu mengadakan sosialisasi dampak bahaya membuang sampah sembarangan. Ini kita bisa sebut sebagai premis Q gitu ya. Nah, ini masih masuk untuk kesimpulannya. Jika efek buruknya belum dirasakan, maka tidak perlu mengadakan sosialisasi dampak bahaya membuang sampah sembarangan gitu loh ya. Jadi sebetulnya ini udah menjawab pertanyaan nomor 1. So, jawabannya yang A. Oke, nomor 2 masih di teks yang sama. Di sini adalah kesimpulan berikut bernilai sama dengan kesimpulan pada nomor 1 tadi. Nah, di kesimpulan nomor 1 tadi premis P itu adalah apa? Premis P itu efek buruk ya. Jika efek buruk sampah belum dirasakan. Nah, ini kan premis P. Nah, premis Q-nya adalah tidak perlu diadakan sosialisasi bla 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 ya, sosialisasi ini ya dampak bahaya. Oke, nah di sini pengen tahu yang bernilai sama nih intinya gitu kan. Nah, berarti mana nih kalau misalkan yang A, jika efek buruk sudah dirasakan ya. Nah, berarti ini adalah negasi dari si P kan. Kan tadi belum nih. Sedangkan ini sudah dirasakan, berarti adalah negasi P. Maka perlu mengadakan sosialisasi. Nah, maka perlu itu adalah negasi dari tidak perlu, berarti negasi Q. Perlu mengadakan sosialisasi dampak bahaya membuang sampah sembarangan. Nah, ini bisa dikatakan setara karena di premis 1 kesimpulan 1 tadi, premis 1 maka premis 2 P maka Q. Nah, ini akan setara dengan setara dengan apa aja nih? Setara dengan Q maka P, kemudian negasi P maka negasi Q, dan negasi Q maka negasi P ya. Jadi ini sebetulnya sah-sah saja gitu kan, karena senilai. Kalau P maka Q, terus kalau Q maka pasti P. Terus kalau dia enggak P, pasti dia enggak Q dong gitu. Atau kalau dia enggak Q, pasti enggak P. Nah, ini masih masuk ke dalam nilai yang sama ya, senilai atau satu arti gitu. So, jawabannya udah dapat langsung lah yang A. Oke, nah di sini kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Di sini ada teks yang berbeda tentang kasus coronavirus. Ya, kita langsung baca saja pertanyaannya. Jadi di sini ada detailnya, deskripsinya. Kemudian di sini ada tabel ya, ada tabel. Di sini tabel merah itu untuk perempuan dan yang biru ini untuk laki-laki gitu kan. Dan di sini ada usia-usianya nih ya, 0 sampai 2, 3 sampai 6 dan seterusnya sampai 60 ke atas. Oke, pertanyaannya mana nih? Nah, yang nomor 3 ya. Berdasarkan data di atas, berapakah jumlah orang yang terkonfirmasi virus corona tetapi tidak diketahui identitasnya gitu. Kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada di baris terakhir ya, ada pula 48.325 orang yang terkonfirmasi virus corona tetapi tidak diketahui identitasnya. Berarti 48.325. So, jawabannya untuk nomor 3 adalah yang A. Oke. Nah, sekarang nomor 4. Di sini adalah jumlah perempuan yang terkonfirmasi
COVID dari usia 0 sampai 18 tahun adalah, nah berarti kita lihat di tabel ya, 0 sampai 18 tahun berarti dari sini ya, dari sini sampai dengan sini. Nah perempuan yang mana? Perempuan yang merah, berarti kita tambahkan ini semua ya, nih kita tambahkan 5311 ya kan, yuk 5311 ditambah dengan 5260, nah, kemudian ditambah lagi 10629, 10629, kemudian ditambah lagi 8199 gitu kan, 8199, dan ditambah 10780, 10780. Nah ini kita tambahkan semua, 1 tambah 9 10, 10 19 ya kan? Nah 2 8 10 10 19 27 ya. Nah berarti belakangnya 79 nih ya kan. Kita cari aja yang 79 belakangnya, ternyata adalah ini ya, nggak ada lagi kan. Oke, jadi jawabannya udah pastilah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini masih tentang teks yang tadi ya, nanti kita scroll ke sebelumnya. Dari tabel di atas, berikut yang merupakan pernyataan yang benar adalah, nah mana nih? Di sini katanya kasus terkonfirmasi COVID-19 terbanyak ya, terbanyak menyerang penduduk pada kelompok usia 31 sampai 45 tahun. Kita cek 31 sampai 45 tahun apakah terbanyak. Nah ini kita hapus dulu ya, kita hapus dulu, ini bekas yang tadi. Oke, kita hapus dulu. Tadi katanya terbanyak di usia 31 sampai 45 tahun. Nah di sini nanti. Nah kalau kita lihat untuk laki-laki dan perempuan memang terbanyak ya nih, karena paling kanan nih 107.474 dan yang perempuan 103.980. Jadi betul ya, ternyata di pernyataan yang pertama sudah betul bahwasannya kasus COVID terbanyak menyerang pada penduduk usia 31 sampai 45 tahun. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Berdasarkan tabel di atas, pada usia berapa laki-laki paling sedikit terkonfirmasi, paling sedikit ya, terkonfirmasi COVID dan laki-laki di sini. Cek. Nah, kita hapus lagi ini laki-laki ya, laki-laki paling sedikit. Nah, kalau kita lihat, kita pakai warna biru deh ya. Laki-laki paling sedikit, berarti kita lihat yang warna ini. Nah, yang paling sedikit adalah di ini ya, 5.713. Berarti usia berapa? 0 sampai 2 tahun. So jawabannya yang E, kan? Gampang ya. Oke, ke soal yang terakhir. Jumlah laki-laki yang terkonfirmasi COVID usia 19 ya, ini laki-laki usia 19 sampai 59. Oke, berarti 15 sampai 59 ya, kita harus tambahin lagi nih. Oke, berarti dari usia berapa tadi? 19 sampai 59 ya. 19 sampai 59 berarti dari sini sampai sini ya. Yuk kita tambahkan, berarti laki-laki itu yang biru nih 79336, 79336, terus kita tambahkan lagi dengan 107.474, 107.474 dan 81984, 81984. Oke, nah ini kita tambahkan lagi. Yuk. 6 tambah 4 10, 10 tambah 4 berarti 14. Nah naik 1, terus 3 4 11 11 tambah 8 19. Oke, jadi belakangnya ini 94 lah pokoknya ya. Nah kalau kita lihat nih 94, so jawabannya yang E gitu. Jadi nggak usah kita hitung semua, oke? Oke, jadi itu prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang penalaran umum. Oke, untuk soal-soal selanjutnya silahkan pantengin terus GP Media dan see you di next video. Sampai jumpa.